adiknya Bu ya. Untuk adiknya namanya siapa Bu? Rio. Oh, adik Rio. Baik, kenapa Bu untuk adik Rio yang ini sendiri? Ini dong, akhir-akhir ini dia mencret. Oh, mencret Bu ya. Untuk mencretnya itu sudah berapa lama Bu? Dari 3 hari yang lalu dong. Oh, sudah 3 hari ya Bu ya. Untuk mencretnya ini sudah berapa kali Bu? Sehari itu bisa 3-4 kali sih dong. Oh, 3-4 kali Bu ya. Baik. Untuk mencretnya ini gimana ya Bu kira-kira? Apakah ada darahnya? Apakah dia berlendir atau hanya cairan saja Bu? Kalau misalnya dilihat dari pampersnya nih dok, nggak ada darah sih dok, lendir juga nggak ada, paling cuman ya cair aja gitu. Oh, berarti mencretnya cuma cair aja Bu ya. Baik. Terus untuk mencretnya itu sendiri Bu ya, berarti semakin kesini semakin sering nggak Bu mencretnya? Iya, semakin Oh, sering. semakin Makanya saya datang ke sini. Oh, berarti semakin sering Bu ya. Baik, selanjutnya untuk adik Rio sendiri Bu ya, apakah adiknya tuh ada keluhan lain Bu? Seperti misalnya ada mual, sama muntah gitu Bu? Oh iya dok, ada muntah. Ada muntah, berapa kali ya Bu? Muntahnya itu kalau dari kemarin sampai sekarang sih, kalau sekarang sih belum sih dok, tapi kalau kemarin itu 2 kali. Oh, 2 kali ya Bu ya, baik. Terus muntahnya gimana Bu? Apakah banyak gitu Bu? Banyak dok, karena dia juga kan minum susunya banyak ya dok, jadi muntahnya juga banyak. Oh, jadi banyak Bu ya, baik. Kalau buang air kecilnya di mana Bu kira-kira? Itu kurang tahu sih dok, soalnya dia kan dipakai pampers ya, jadi nggak kelihatan gitu. Oh, baik. Terus selama menurut Ibu nih Bu ya, selama adiknya ini mengalami mencret, apakah adiknya tuh kayak rewel atau gelisah gitu Bu? Iya dok, karena diarenya itu karena mencret itu dia jadi rewel. Oh, jadi rewel, biasanya. iya baik. Terus apakah adiknya tuh ada demam Bu? Kalau demam anget dikit aja sih dok. Oh, anget Bu ya, berarti nggak ada demam Bu ya. Kalau misalnya batuk Bu, apakah adiknya ada Nggak batuk? ada. Oh, nggak ada. Baik, selanjutnya apakah adiknya itu mengalami kejang-kejang gitu Bu? Oh itu sih enggak sih dok. Oh, alhamdulillah enggak Bu ya. Nah, sebelum ada Rio ini diare nih Bu ya, apakah ada Rio ini minum susu formula atau ASI ya Bu? Kalau misalnya saya lagi nggak kerja dia Iya. minumnya ASI, tapi kalau misalnya saya lagi kerja biasanya dia saya kasih susu formula dong. Oh iya, baik baik. Lalu untuk imunisasinya gimana Bu? Apakah sudah lengkap? Udah lumayan lengkap sih dok, tapi yang campak belum sih dok. Oh. Nanti bentar lagi baru mau. Berarti yang campak belum Bu ya? Baik. Untuk keluhan adik Rio ini Bu ya, kan mencer-mencer sama ada muntah-muntah tadi dikit Bu ya. Apakah sebelumnya udah diobatin belum sama Ibu? Belum sih dok. Oh, belum diobatin Bu ya? Iya. Baik, selanjutnya Bu ya, dari hasil tanya jawab kita tadi Bu ya, adik Rio ini kan mengalami mencret sama muntah nih Bu. Jadi saya butuh pemeriksaan lebih lanjut Bu untuk menegakkan diagnosis dari penyakit adik Rio ini. Sebelumnya apakah diperbolehkan Bu? Iya boleh dok, mangga dok. Baik, terima kasih Bu. Baik Ibu, izin Bu ya, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan cuci tangan dulu, 6 langkah menurut WHO. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan melakukan pemeriksaan keadaan umum pasien. Kita lihat apakah pasien ini sadar, rewel, gelisah, atau kesadarannya menurun. Nah, untuk pasien ini, adik Rio ini mengalami keadaan umum pasien ini adalah rewel dan gelisah. Lalu kita akan periksa berat badan dan tanda vital dari pasien. Kita periksa berat badan dari adik Rio terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat kalau berat badannya itu adalah 7 kg. Lalu kita periksa juga tanda vital pasien. Kita periksa pulse rate-nya. Di sini untuk tanda vital pulse rate dari pasien ini adalah normal. Lalu kita cek suhu dari pasiennya. Ini untuk suhunya itu juga normal. Lalu kita akan periksa respiratory rate-nya yaitu 40 kali per menit, normal. Nah, selanjutnya kita akan periksa mata. Di sini kita lihat mata pasien. Di sini apakah matanya itu normal atau cekung? Di sini terlihat bahwa pasien mengalami matanya itu cekung. Lalu kita lihat, kita observasi apakah ada air mata atau tidak. Di sini pasiennya tidak terlihat adanya air mata. Lalu kita periksa mukosa mulut dan lidah. Kita lihat di sini bagian mulut dan lidahnya, apakah dia lembab, kering atau sangat kering. Nah, untuk adik ini terlihat bahwa bagian mukosa mulut dan lidahnya itu kering. Lalu kita akan periksa bising ususnya. Kita periksa.
selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan skin turgor. Di sini kita akan kita akan mencubit atau ya mencubit bagian sekitaran kulit pada bagian abdomennya. Kita lihat apakah dia kembali dengan cepat, lambat atau sangat lambat. Nah, untuk adik Rio ini terlihat bahwa dia kembalinya dengan lambat. Lalu kita akan periksa bagian perianalnya. Sini kita lihat. Nah, kita lihat bagian perianalnya apakah ada kemerahan atau tidak. Lalu kita observasi pasien ketika minum. Nah, di sini terlihat ketika dia diberikan minum, maka adik ini tampak kehausan. Hasil tanya jawab dan pemeriksaan fisik yang sudah kita lakukan tadi, Bu, ya. Untuk adik Rio ini didiagnosis mengalami diare berair akut dengan dehidrasi derajat ringan sedang. Nah, untuk adik Rio nanti akan diberikan terapi cairan dulu ya, Bu, ya. Di sini sambil menunggu terapi cairannya, kita akan melakukan pemeriksaan dulu, Bu, yaitu pemeriksaan darah dan pemeriksaan feses. Nah, ada Rio nanti juga saya akan berikan cairan dan nanti akan saya berikan contoh, Bu, cara memberikan cairannya itu bagaimana. Nah, untuk adik Rio tadi kan berat badannya 7 kg, Bu, ya. Nah, berarti nanti kita akan berikan sekitar 520 cc dalam 3 jam. Jadi nanti diobservasi terlebih dahulu, Bu, selama 3 jam. Nah, setelah 3 jam kita akan periksa kembali. Nah, di sini baik, Bu, kan sudah 3 jam, Bu, ya. Bagaimana, Bu, apakah adiknya masih muntah, Bu? Udah nggak ada dong. Udah nggak ada muntah, Bu, ya. Baik. Tadi kan saya juga sudah melakukan pemeriksaan kembali dan alhamdulillah untuk adik Rio ini sudah mengalami perbaikan. Nah, dari pemeriksaan hasil laboratorium juga, Bu, ya, alhamdulillah juga, Bu, untuk adik Rio-nya itu normal, Bu. Nah, tidak ada infeksi. Nah, selanjutnya untuk adik Rio juga sudah boleh pulang dan tidak perlu untuk dirawat. Nah, tetapi saya nanti akan berikan obat, Bu, untuk adik Rio, yaitu ini Oralit sama vitamin zinc C. Nah, saya tidak kasih antibiotik, Bu, kepada adik Rio. Kenapa? Karena adik Rio ini tidak mengalami infeksi. Tapi kalau di rumah nanti misalnya adik Rio mengalami mencret gitu, Bu, ya, dan muntahnya itu semakin sering, nanti harus segera dibawa ke sini kembali, Bu, ya. Nah, untuk penanganan di rumah, misal ada apa-apa gitu, Bu, ya, nanti Oralitnya itu tetap diberikan ketika adiknya mengalami diare, lalu vitamin Z-nya juga diberikan sekitar 10 harian, Bu. Nah, untuk adik Rio juga harus tetap diberikan, Bu, makanan minum sebanyak yang adik Rio-nya mau gitu, dan asinya harus tetap diberikan, Bu, ya, jangan putus. Dan untuk mencegah diare juga, untuk ibu jangan lupa untuk selalu cuci tangan, Bu, ya, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan biar adik Rio-nya terhindar dari infeksi. Nah, selalu gunakan air bersih juga, Bu, ya. Nah, bagaimana, Bu? Apakah ibu sudah mengerti, Bu, dengan apa yang sudah saya jelaskan? Iya, mengerti, Dok, sudah cukup jelas. Apa ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu? Belum ada, Dok. Alhamdulillah, Bu, ya, kalau belum ada. Kalau seperti itu, Bu, ya, terima kasih, Bu. Semoga adik Rio-nya cepat sembuh, Bu,